Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman basis data pertemuan yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan pemrograman basis data dan review dari basis data. Di sini kemarin kita bahas apa itu yang dimaksud dengan pemrograman basis data, ya, kemudian prasyarat yang harus dikuasai agar nanti lebih mudah atau lebih cepat dalam memahami mata kuliah ini. Kemudian ada contoh atau ilustrasi bagaimana jika suatu kasus, ya, admin itu diberi tugas untuk menyimpan data mahasiswa. Cara yang pertama adalah ketika menggunakan Excel, belum menggunakan aplikasi database, dan dengan menggunakan aplikasi database. Kemudian di pertemuan pertama juga kita bahas tentang bagaimana database dengan pemrograman dibandingkan dengan database dengan komponen-komponen tertentu. Selain hanya menyimpan data, tapi juga ada beberapa komponen yang bisa dibuat dalam suatu database, kemudian dikombinasikan dengan pemrograman. Yang keduanya sama-sama membentuk aplikasi database. Kemudian ada review dari beberapa istilah di basis data, mulai dari anomali sampai kardinalitas. Sebenarnya sudah saya jelaskan, ada contohnya saya ambil dari YouTube beliau, Bu Kusrini. Kemudian ada sedikit pengertian, tujuan, dan contoh. Ini yang penting, ya, Anda memahami konsep dari relasi, bagaimana cara membacanya, jangan sampai terbalik, ya. Kemudian ada kardinalitas, ada minimum dan maksimum, ya. Di sini ada beberapa simbol, ya, yang harus Anda ingat dan pahami adalah mana minimum, mana maksimum, ya. Kemudian di sini saya kasih contoh mulai dari relasi one to one, kemudian ada one to many dan many to many, ya, many to many. Nah, itu, ya. Kemudian ini adalah referensi buku yang saya pakai, ya. Ini cukup tebal bukunya, saya nggak meminta Anda membeli, ya, karena ratusan ribu ini, ya, saya lupa harganya. Ini tebal sekali sebenarnya. Kalau Anda punya buku dan berminat mempelajari mata kuliah ini lebih dalam, ya, lebih baik Anda punya, gitu, ya. Tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Nanti saya akan menjelaskan dalam mata kuliah ini, ya. Di sini nanti ada contoh penerapannya dengan PHP, kemudian ada Python juga, ya. Untuk pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang transformasi atau bagaimana mengubah ERD, Entity Relationship Diagram, ya, ke relasi antar tabel. Ini dulu sudah Anda terima waktu basis data, ya. Entity Relationship Diagram, diagram yang mengatur atau berisi hubungan antar entitas, gitu, ya. Ya, tentunya nanti di dalamnya ada entitas, ada atribut, ada relasi di dalamnya sini. Bagaimana kita merubah ERD menjadi relasi antar tabel. Nah, gitu, ya. Ini contohnya. Jadi di pertemuan pertama kan saya kasih contoh seperti ini, kan, ya. Nah, ini sebenarnya tidak sesimpel ini di kasusnya. Ini kan saya potong-potong ini. Ini kan kalau Anda masih dapat terlihat, ya, ini adalah cropan saya yang saya potong. Aslinya itu sistemnya besar seperti ini, ya, gitu, ya. Jadi tidak sesimpel ini. Ini saya buat hanya untuk memudahkan Anda memahami bagaimana cara membaca. Nah, kalau sudah seperti ini sudah kasus yang lebih kompleks. Ini juga saya ambil dari materi dari beliau, ya. Ini saya citasi ini, ya. Saya tampilkan sumbernya, ya. Jadi ini ada entitas, kemudian ada atribut yang lingkaran ini, kalau Anda masih ingat, ya. Kemudian ada relasi.
Nah, di dalamnya ada kardinalitas di relasinya. Nah, kemudian ada garis di sini. Ini kok nggak ada garisnya? Ini saya review sedikit. Ini adalah tanda bahwa atribut itu sebagai primary key. Ya, primary key ya. Nah, ini juga primary key. Primary key itu field yang isnya tidak boleh sama dengan baris berikutnya. Nah, gitu ya. Nah, ini juga ada NIP untuk dosen. Dan mata kuliah ada kode mata kuliah. Nah, gitu ya. Di mahasiswa, entitas mahasiswa, ini sementara ya, ini harusnya banyak ya entitas yang lain. Ini saya ambil aja 2 atau 3 dari setiap entitasnya, ini hanya contoh. Mahasiswa ini ada NPM atau NIM, itu sebagai primary key, garis bawah ini ya. Kemudian ada nama. Ini atribut yang lain di mahasiswa. Nanti juga harusnya ada alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya. Nah, jadi nanti seperti ini bentuknya. Nah, ini saya buat sedikit karena nanti agar memudahkan Anda dalam memahami transformasinya ke relasi antar tabel ya. Dari mahasiswa ini ada relasi dengan jurusan. Jurusan itu seperti prodi, program studi. Ya, nah, perhatikan cara membacanya. Satu mahasiswa memiliki hanya satu jurusan. Kalau Anda perhatikan ini kan, ini ada 2, ini kok cuma 1 Pak. Nah, kalau cuma 1 gini, berarti dianggap minimum sama maksimumnya sama. Jadi ditulis salah satu. Ya, ada tools yang gambarnya seperti itu. Ada yang lengkap gini, garis gini ya, atau hanya 1. Berarti nanti kalau cuma satu gini, itu minimum dan maksimumnya sama. Ya, jadi ini kalau dibaca dari kiri ke kanan, ya, mahasiswa memiliki atau berada hanya di satu jurusan. Ya, kalau dari kanan ke kiri, jurusan itu memiliki boleh 0 atau banyak mahasiswa. Ya, 0 itu minimum, maksimumnya adalah banyak. Ya, ini lebih dari 1 lah intinya. Nah, ada juga yang membuat aturan ini 1. Jadi satu jurusan itu minimal punya 1 mahasiswa. Nah, ini contoh yang saya ambil dari YouTube beliau, buku Srini, itu di sininya itu minimalnya atau minimumnya adalah 0. Nah, nanti bisa berbeda-beda ya di kasus setiap kampus ya. Itu. Kalau di jurusan itu ada kode, nama, sama jenjang. Jenjang itu misalkan S1, D3 gitu ya. Nah, kalau kode itu kode jurusannya, nama itu contohnya sistem informasi, informatika, mesin, dan seterusnya. Ini jurusan. Ya, ini tadi mahasiswa. Misalkan NPM itu misalkan NPM-nya misalkan 20 berapa 003 gitu ya. Namanya Adi gitu ya. Itu adalah atribut, ini entitas, ini relasi, ini kardinalitas. Nah, gitu ya. Sudah saya bahas di pertemuan yang pertama. Jadi jika masih bingung silahkan dibuka lagi materi pertemuan yang pertama dan videonya. Berikutnya selain ada 2 entitas ini, ada juga entitas dosen. Berarti kan dosen ini dia punya 2 relasi ke satu entitas yang sama. Ini harusnya pembimbing skripsi ya. Ya, ini kalau tesis itu kan S2. Ini pembimbing skripsi. Jadi dosen dengan mahasiswa itu ada relasi sebagai wali. Wali itu dosen wali ya. Yang mengurus masalah KRS itu ya. Persetujuan KRS, validasi KRS itu fungsi sebagai wali. Ya, tapi kalau pembimbing ini untuk jika Anda nanti proposal atau skripsi. Ya, gitu ya. Saya mulai dari yang wali dulu. Jadi ini kalau dibaca, satu dosen, ingat ya, ini bukan dibaca satu dosen enggak, tapi satu kotak itu dibaca 1. Ini ya, ini kan satu kotak ini ya. Itu 1. Satu dosen menjadi wali atau mewalikan nanti ya, bisa 0 atau banyak mahasiswa ya, berarti kan garisnya. Jangan sampai tertukar garisnya. Itu yang ini ya. Minimalnya 0, maksimalnya banyak. Jadi dimungkinkan ada dosen yang tidak menjadi dosen wali kalau 0 gini. Nah, tapi kalau ini satu, nah berarti itu tiap dosen wali itu dia pasti punya 1 mahasiswa wali. Nah berarti
Nah, itu berarti kan bagaimana Anda memahami suatu gambar menjadi kalimat yang lebih mudah Anda pahami. Jadi satu dosen itu bisa menjadi wali dari minimal 0, berarti dia bisa tidak jadi wali. Atau banyak, maksimalnya banyak, berarti dia maksimalnya bisa mempunyai beberapa mahasiswa wali. Nah, gitu ya. Nah, karena kalau saya balik, ini kan tadi kan dari bawah ke atas ya. Sekarang dari atas ke bawah, satu mahasiswa itu hanya diwalikan oleh satu dosen saja. Minimal satu, maksimal satu. Ya, jadi misalkan Adi itu dosen walinya siapa? Bapak Bejo ya berarti. Dia tidak mungkin dia menjadi wali dosen yang lain. Bapak Andi itu nggak mungkin. Jadi satu mahasiswa ini Adi tadi hanya berada di dosen wali Pak Bejo tadi. Dia tidak mungkin menjadi mahasiswa wali dosen lain. Nah, gitu. Itu ya. Kemudian kalau minimalnya juga sama berarti satu mahasiswa itu pasti mempunyai minimal satu dosen wali. Maksimalnya juga satu. Nah, dia ditulis satu. Kalau di pertemuan di sebelumnya kan saya tulis 2 ini. Mana ya contohnya? Nah, kayak gini. Minimum 1, maksimum 1. Tapi kalau ditulis cuma 1 di beberapa tools, itu minimum maksimumnya dianggap sama. Nah, gitu ya. Itu antara mahasiswa dan dosen dari relasi wali. Sekarang dari pembimbing skripsi atau proposal ini ya. Nah, ini juga sama sih ya. Satu dosen itu membimbing bisa 0, bisa banyak mahasiswa. Jadi kalau dari sini dari bawah ke atas ini berarti dimungkinkan ada dosen yang tidak bimbing. Ya, ada dosen yang tidak menjadi pembimbing maksud saya ya. Nah, berikutnya kalau dari atas ke bawah itu mahasiswa itu pasti punya minimal satu dosen pembimbing, maksimal juga 1. Nah, gitu ya. Nanti jika ada kasus kan Pak ada dosen pembimbing 1 dan 2, berarti ini kasusnya berarti ini tambah gini nanti. Nah, banyak gini. Jadi kayak gini nanti. Nah, itu ya. Nah, jadi tergantung bentuk atau aturan kampusnya ya. Nah, gitu. Di dosen juga ada 2 entitas, NIP sama nama. Ya, nomor induk pegawai ini kok dosennya PNS ya. Tapi kalau dosennya bukan PNS biasanya NIDN ya, nomor induk dosen nasional. Ini sama primary key. Ini nama dosennya siapa? Ini mungkin kan juga ada entitas yang lain, misalkan gelar atau yang lain. Nah, gitu ya. Kemudian saya ke mata kuliah dulu. Mata kuliah ya. Di mata kuliah ini ada entitas kode mata kuliah, nama dan SKS. Ya. Kode mata kuliah ini primary key-nya, nama dan SKS ini adalah atribut yang lain ya selain primary key. Di sini kalau Anda perhatikan di sini ada dia mengarah ke dirinya sendiri ya. Nah, dimungkinkan juga ada seperti itu. Bentuk relasi yang mengarah ke entitas itu sendiri itu ada. Memang ada. Contohnya ini mata kuliah prasyarat. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah suatu mata kuliah itu idealnya mempunyai prasyarat. Ya. Jadi seperti mata kuliah saya ini kemarin prasyaratnya adalah untuk lebih mudah atau harusnya atau mengambil mata kuliah saya ini Anda harus lulus mata kuliah Daspro dan mata kuliah basis data. Ini namanya prasyarat. Ya. Mata kuliah pemrograman basis data ini prasyaratnya ada 2. Nah, gini. Ada 2 ya. Ada 2. Dan mereka tuh sama-sama mata kuliah. Ini kan sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Jadi itulah mengapa ini entitas ini itu mengarah ke dirinya sendiri. Jadi satu mata kuliah, ya berarti kan cara bacanya, satu mata kuliah itu mempunyai prasyarat bisa 0,
bisa banyak mata kuliah. Satu mata kuliah mempunyai prasyarat bisa 0, bisa banyak. Maksudnya bisa 0 itu berarti ada mata kuliah yang tidak mempunyai prasyarat. Nah, gitu ya. Maksimalnya itu banyak. Nah, kayak punya saya ini, mata kuliah ini itu punya prasyaratnya 2. Nah, 2 itu sudah dianggap banyak. Gitu ya. Meskipun ada juga yang hanya 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini itu boleh 1 sebenarnya. Ya, mata prasyaratnya boleh 1. Kan ini kan maksimal. Kalau maksimal lebih dari 1 kan berarti kan minimalnya eh, bisa 1 bisa 0. Nah, gitu ya. Nah, itu cara bacanya ya. Kemudian dia di sini ada entitas, kemudian di dalamnya ada relasi. Ini apa ini? Nah, gitu ya. Ini perhatikan yang di sini dulu, area ini ya. Nah, ini maksudnya ini adalah relasi yang menjadi entitas. Aslinya tuh gini aslinya. Nah, tapi karena perhatikan di sisi kanan itu ada many, ada banyak kan ini maksimalnya. Di sini juga ada banyak. Perhatikan di dua sisinya ya. Di dua sisinya ini ada ini ya banyak. Di sini juga ada banyak. Ini itu sama dengan seperti ini. Ini yang di slide 1 ya. Di pertemuan yang pertama ya. Bentar saya cari dulu. Nah ini, yang ini. N sama N. Many to many. Aturannya jika ada 2 entitas yang relasinya itu many to many, berarti relasi ini membentuk entitas baru. Jadi gini. Kan ini kan many to many kan, fokus ke yang ini ya. Fokus ke yang di sini. Ya, ini kan many to many ini. Many to many kan ya. Berarti dia muncul yang aslinya hanya sebagai relasi, sekarang dia menjadi entitas. Kotak itu entitas ya. Apa ini? Belah ketupat atau apa ini ya istilahnya. Ini adalah relasi. Aslinya relasi, tapi karena ini many to many, jadinya sekarang dia menjadi entitas. Nah, karena menjadi entitas, dia pasti punya atribut. Nah, kalau ini hanya relasi, dia nggak punya atribut. Ini nggak punya atribut nih. Tapi kalau si relasi ini jadi entitas, kotak gini. Nah, dia jadi punya atribut sama seperti entitas yang lain. Nah, ini kan punya atribut kan ini. Nah, sekarang dia punya entitas yang dia punya atribut sekarang si relasi yang jadi entitas ini dia punya atribut. Di sini dia ada ID mengajarnya adalah primary key, kemudian tahun sama semester. Jadi entitas ini itu menghubungkan antara dosen dengan mata kuliah. Ya. Nah, ini. Sehingga nanti kalau diisi, misalkan ini adalah nanti kalau ini otomatis ya, kalau otomatis berarti nanti NIP-nya sama kode mata kuliah itu masuk sini. Masuk ke dalam entitas mengajar. Mengapa kok nggak ditulis Pak? Karena sudah otomatis kalau membentuk entitas baru, ini to many itu ini PKPK ini otomatis masuk ke dalam. Masuk ke entitas baru yang ini. Ya. Jadi yang ditulis di entitas, yang ditulis di atribut yang dicantumkan di sini adalah yang tidak ada di entitas lain. Makanya di sini tidak ditulis NIP sama kode. Tapi kalau ditulis ya nggak apa-apa. Di sini misalkan ada NIP, ada kode mata kuliah di satu entitas ini boleh. Ini cuma agar gambarnya nggak penuh dengan lingkaran, nanti biar lebih mudah dipahami. Nah, gitu ya. Nanti bisa kita perjelas di waktu praktek ya. Nanti akan saya singgung. Kemudian yang terakhir relasi antara mahasiswa dengan mengajar. Karena berarti kan ya, ini kan tadi kan kita anggap sebagai entitas. Nah, ya, bukan relasi lagi. Karena dia entitas berarti dia punya relasi dimungkinkan dia punya relasi dengan entitas yang lain. Nah, ini kalau ibaratnya ini adalah kartu rencana studi atau KRS yang di sini. Ini bisa Anda ganti KRS itu boleh. Nah, ya, atau rencana studi gitu ya. Nah, karena mahasiswa itu berarti kan punya hubungan dengan
rencana studi. Relasinya adalah mengikuti. Satu mahasiswa itu mengikuti bisa 0 atau banyak KRS. Di KRS-nya ini kan dia semester 1 dia KRS-an, semester 2 dia KRS-an. Berarti kan dia punya banyak rencana studi kan ya. Semester 3 dia KRS-an lagi. Ya. Dan satu KRS ini dalam bentuk ini harusnya satu ya. Satu ya nih. Tapi di kasusnya Bu Kusrini ini banyak itu, berarti dia punya pengertian yang lain. Ya. Di satu KRS itu diikuti oleh ada yang tidak ada yang minimalnya, maksudnya minimalnya untuk 0, maksimalnya itu banyak. Nah ini tergantung dari kebijakan kampus. Yang selama ini saya perhatikan, yang selama ini saya lihat, ini itu satu, ini itu satu. Ya, jadi satu KRS itu isinya satu mahasiswa, minimal maksimalnya juga satu. Jadi masalah ini itu bisa dinamis ya, atau berubah sesuai dengan aturan kampus. Jadi jangan dipukul rata harus seperti ini, enggak ya. Ini kebijakan kampus yang kardinalitas itu ya. Ini bisa berubah-ubah. Ya, ini bahkan bisa satu, ini bahkan bisa banyak, atau mungkin bisa 0 atau yang lain ya. Jadi masalah kardinalitas jangan terlalu dipusingkan, itu tergantung dari tempatnya. Ya, tempatnya. Nah itu sekilas tentang ERD dari akademik. Ini adalah sistem akademik. Ini yang sederhana ya. Sebenarnya ada lagi entitas yang lain sebenarnya. Fakultas atau mungkin yang lain ya, itu banyak. Tapi ini saya hanya mengambil dari materinya beliau, itu hanya ini ya. Kemudian sekarang saya pecah-pecah ya. Jadi untuk memudahkan kita itu membuat relasi antar tabel, ini saya pecah-pecah. Nah, ini kan jadi kan tadi kan tujuannya kan ke relasi antar tabel kan ya. Nah, sekarang kita pecah-pecah per entitas ini. Nah, berarti kan ya. Nah, sekarang dosen. Dosen ini kan tadi kan nama entitasnya adalah dosen, kemudian atributnya adalah NIP sama nama, NIP-nya primary key. Ketika saya buat menjadi struktur tabel, nah ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Dosen, ini namanya entitas jadi nama tabel. Kemudian yang tadinya garis ini menjadi keterangannya menjadi PK, primary key. Kemudian nama menjadi atribut biasa. Nanti kalau ada lagi, misalkan di sini adalah gelar ya, di sini tulisannya adalah gelar. Nah, gitu ya. Berikutnya adalah mata kuliah. Sama ya, mata kuliah masuk sini. Kode mata kuliah masuk PK, primary key ya. Nama masuk sini, SKS masuk sini. Kemudian juga sama untuk mahasiswanya. Mahasiswa masuk sini, NPM masuk sini, nama masuk sini. Nah, jurusan juga sama, kode, jurusannya masuk nama tabel, kodenya masuk primary key. Ya, ini harusnya kode ya. Jadi lebih baik sama ya, biar nggak bingung. Ini nama, ini jenjangnya. Nah, kemudian yang di sini ini yang agak unik. Ya, perhatikan di ini. Sekarang tadi ya sudah kita bentuk tabel-tabelnya. Sekarang kita jelaskan relasinya. Ya, kalau Anda ingat di materi basis data itu ada primary key, ada foreign key. Jadi kan tadi kan saya kan transformasinya kan tidak hanya ke tabel ya, tapi apa? Berarti kan relasi. Ya, berarti ada relasi antar tabel. Kalau di ERD itu ada relasi diagram ini. Nah, kalau di tabel itu ada relasi primary key dan foreign key. Nah, ini relasinya. Di sini PK, di sini FK. Semoga terlihat ya. Ini FK, ini PK. Warnanya beda kan ya? Nah, background warnanya beda, kotaknya. Nah itu. Sekarang bagaimana kita mengatur relasinya? Ya, kita bisa cek dari sini sebenarnya. Nah ini fungsinya kardinalitas itu untuk menentukan one to many-nya di mana, di FKPK-nya di mana. Sekarang perhatikan, jurusan memiliki 0 atau banyak mahasiswa. Berarti di sini kode jurusan itu dia kan PK ya, dia kan PK di sini ya. Dia masuk ke mahasiswa, dia masuk ke sini.
dia bertamu. Jadi ibaratkan ini adalah rumah satu, rumah dua. Nah ini eh, mungkin kan ya, jadi kalau setiap rumah itu kan ada kepala rumah tangganya. Itu ini kepala rumah tangganya. Ini kepala rumah tangganya ini. Jika relasinya tuh one to many, berarti kan di sini saya kasih tips cepatnya ya biar Anda nggak salah meletakkan atribut atau fitnya. Berarti kan ya kalau di sini kan seibaratkan ini adalah pintu ini. Ini ya, ini tuh pintu. Pintu. Kalau ada pintu, ini saya ibaratkan ini adalah pintu terbuka. Ini kan ada terbuka kan ini ya. Maksudnya ada apa namanya? Kayak spasi kosong di sini. Ya. Berarti kalau ada pintu terbuka, ini saya ibaratkan sebagai pintu terbuka. Kalau ada pintu terbuka, itu ini bisa masuk ke sini. Nah, bisa masuk. Ya, dia bisa masuk. Tapi kalau ini saya ibaratkan kalau satu ini betul tertutup. Kalau tertutup berarti dia tidak bisa masuk sini. Ya. Jadi itu kan ini kan gini harusnya. Nah, ini kan ya. Ini saya anggap pintu terbuka. Jadi kalau pintu terbuka, si tamunya, si kepala rumah tangga yang ada di rumah sebelah kanan, ini sebelah kanan ya, itu bisa berkunjung ke rumah sebelah kiri sebagai foreign key, sebagai tamu atau kunci asing. Kunci yang harusnya dia tidak ada di situ. Foreign itu kan asing. Nah, dia bertamu karena pintunya terbuka. Ya. Nah, itu ya. Jadi yang dimasukkan itu jangan salah masuk ya. Ini masuk sini, ini masuk sini itu enggak. Nanti isinya nanti membingungkan. Jadi Anda harus bisa memilih kalau tabel itu berelasi itu yang masuk itu atribut yang mana. Ya. Misalkan kalau ini tadi ini buka banyak, ini satu ya itu semua, berarti ini bisa masuk sini. Tapi karena yang terbuka itu yang sebelah sini, sebelah kiri, berarti yang di sini itu bisa masuk ke sini, tapi hanya kepala rumah tangganya saja, yang lain nggak usah ikut. Ini wakil. Jadi ketika ini saya ambil, otomatis saya sudah include nama sama jenjangnya. Karena ini adalah satu rumah. Nah, itu ya. Sekarang contohnya ini ada berapa ya? Oh, yang saya urutkan aja ya. Sekarang ke dosen dan mengajar. Dosen mengajar dan mata kuliah maksud saya. Nah, kita gini, gimana nih sebenarnya? Transformasinya gimana gitu ya. Nah, berarti kan di sini pintunya terbuka semua. Terbuka semua, ini terbuka. Ini terbuka. Dia mengarah ke satu tempat. Berarti kan ya, NIP itu bisa masuk sini. Bukan masuk sini loh ya. Tapi masuk sini. Jadi ini seperti ini. Jika pintunya sama-sama terbuka, ya, si kepala rumah tangga yang di sebelah kanan, sebelah kiri dosen itu bisa berkunjung ke sini. Bukan ke sini loh ya, tapi ke sini. Jadi ini seperti mereka dosen dan mata kuliah itu mensepakati titik temu yang baru. Jadi bukan saling berkunjung ke rumah masing-masing enggak, tapi mereka kayak janjian. Nah, janjian di suatu tempat di mana tidak keduanya. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Beda dengan ini kan ya. Nah, kalau ini kan berkunjung. Karena yang satunya ditutup, yang satunya terbuka. Tapi kalau di sini terbuka semua dan di tengahnya ada rumah baru, ini kan tadi kan relasi yang jadi entitas kan ya, ini kayak rumah baru ya. Mereka akan bertemu di sini. Jadi NIP sama kode mata kuliah mereka bertemu di rumah baru ini. Nah, rumah baru ini kan juga dia punya kepala rumah tangga, dia juga punya anggota. Nah ini. Nah, jadi ini yang ditamui sekarang. Mengajar itu ditamui atau didatangi oleh kepala rumah tangganya dosen dan kepala rumah tangganya mata kuliah. Mereka ketemu di sini. Jadinya seperti ini jadinya. Loh, gini ya. Mereka bertemu.
Masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Jadi bukan ini masuk ke sini. Enggak ya. Ya, karena di sini sudah ada entitas baru. Sudah ada tempat janjian baru. Nah, gitu ya. Berikutnya ini sama ya, mahasiswa dengan mengajar, dia juga punya tempat baru, ya saling masuk kan ya. NPM, mana tadi? Sebentar. Mahasiswa yang mana mahasiswa? Oh, ini mahasiswanya yang di sini ya. Ini mahasiswanya ya. Mahasiswa yang di bawah, ini yang di atas ya. Saya salah nge-crop kayaknya ya. Mahasiswa ini NPM dia masuk sini. Ini masuk sini. Nah, ini yang sisa yang tadi. Yang ini tadi ya. Nah, ini ya. Jadi perhatikan NPM itu karena tadi ada hubungan dengan mengajar ya. Berarti NPM-nya masuk sini. Terus tadi kalau Anda perhatikan mengajar itu kan ada ini ya, ada kode mata kuliah ya. Mengajar. Dia ada NIP tadi. Ada NIP, kemudian tadi mereka bertemu lagi di mengajar. Jadi yang ini itu mengajar. Mengajar yang ini. Nah, ini ya. Nah, ini mereka bertemu. Dan ada nilainya. Nah, gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya. Ini jika, nah ini yang mudah nih ya. Ini one to many biasa. Tapi dia punya dua relasi. Wali dan pembimbing. Nah, di sini dosen, ini ada dua garis. Yang satu dia sebagai wali, ini ya wali. Yang satu dia sebagai pembimbing. Ya, sama ya. Ingat ya, kalau pintunya terbuka kan ini, berarti ini yang masuk ke rumahnya sini. Bukan ini yang masuk ke sana, bukan. Karena pintunya yang terbuka yang di sini. Ini tertutup ini. Nah, tertutup kan? Nah, tertutup. Berikutnya mata kuliah. Jadi mata kuliah itu dia mengarah ke dirinya sendiri. Ya, jadi ada tabel mata kuliah dan ada tabel prasyarat. Ya, prasyarat. Nah, di mana prasyarat itu dia punya dia sebagai apa namanya? Intinya di sini ada dua kode. Yang satunya sebagai mata kuliah inti, yang satunya sebagai mata kuliah prasyaratnya. Ya, gitu ya. Nah, itu nanti jika penjelasan saya ini kurang jelas, silahkan masuk ke penjelasan dari beliau. Beliau lebih ahli ya, Profesor Doktor. Beliau nanti ada videonya yang menjelaskan apa yang saya jelaskan hari ini. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Untuk berikutnya, hari Jumat insya Allah kita praktek di lab ya. Saya akan bahas ini, saya akan bahas ini. Ya, entitas transformasi ERD ke relasi antar tabel. Insya Allah di hari Jumat ya. Itu ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Nanti silakan jangan lupa presensi. Pertemuan yang kedua nih materinya tadi sudah saya share di sini. Nanti hasil record video ini akan saya letakkan di sini untuk bisa Anda pelajari ya. Di sini juga ada ini yang kemarin ya. Yang kemarin. Kemudian jangan lupa presensi. Gitu ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Kriskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.